Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman sekalian. Berjumpa kembali dengan pembelajaran biologi dengan Pak Bobo. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang sistem regulasi atau sering disebut juga sebagai sistem koordinasi. Sesuai dengan namanya, sistem regulasi atau sistem koordinasi pastilah berfungsi untuk mengkoordinasikan kerja organ-organ tubuh yang ada dalam tubuh kita manusia. Oke, baik, sebelum kita lanjutkan, mari kita awali dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai sistem regulasi ya. Sistem regulasi ini ada sistem pengaturan pada tubuh manusia. Mungkin kita langsung berpikir, itu mesti otak. Padahal ternyata bukan hanya otak ya. Oke, terdiri dari apa saja kita ikuti. Jadi sistem regulasi itu terdiri dari beberapa komponen atau beberapa sistem. Jadi sistem regulasi terdiri dari yang pertama bagian A yaitu sistem saraf, kemudian yang kedua yaitu sistem indera, dan yang ketiga yaitu sistem endokrin atau sering juga disebut sebagai sistem hormon. Nah, ini ya, sistem saraf kita, indera, hormon. Apa saja yang bakal dipelajari ya. Jadi ini walaupun judulnya cuma satu, sistem regulasi atau sistem koordinasi, tapi isinya sungguh sangat luar biasa. Oleh karena itu nanti kita bagi-bagi per bagian kecil ya. Oke, kita awal dari sistem saraf dulu, baru nanti kita lanjutkan ke indera dan endokrin. Tetapi untuk video kali ini kita hanya berfokus pada sistem saraf ya. Gagal aku jadiannya. Susunan sistem saraf. Kalau tadi kita sudah belajar tentang sel sarafnya, sekarang tentang susunannya. Jadi sistem saraf pada manusia diberikan menjadi saraf pusat, saraf tepi, tadi sudah saya singgung di depan. Terdiri dari, kalau yang pusat adalah otak dan sistem tulang belakang, sementara saraf tepinya menjadi situs saraf somatik dan sistem saraf tak sadar atau otonom. Nanti juga ada pembagian, ada namanya sistem saraf kranial, jadi saraf-saraf tepi yang keluar dari otak disebut dengan sistem saraf kranial. Kemudian saraf tepi yang keluar dari sumsum tulang belakang disebut dengan saraf spinal, gitu ya. Oke. Nah, ini tadi yang sadar ini ya. Jadi yang sadar dibagi dua, yaitu ada namanya kranial, jadi yang serabut-serabut saraf yang keluar dari otak. Nanti ini ke mata, ke telinga, ke hidung, dan semua organ yang ada di kranial atau di kepala ini, nanti ada serabut-serabut yang keluar. Ya. Kalau spinal adalah serabut-serabut yang keluar dari sumsum tulang belakang, jadi mulai leher sampai sini, sampai ekor itu juga keluar serabut-serabut. Ini saya nggak ada gambarnya, tapi gambar nanti kalau pas pengajaran ya kita barangkali nanti perlu ditanyakan. Sementara saraf tak sadar ada simpatetik dan parasimpatetik ya, simpatetik dan parasimpatetik. Seperti apa nanti kita jelaskan di gambar selanjutnya atau di slide selanjutnya. Oke. Sistem saraf pusat. Ada otak, ada sistem tulang belakang. Otak terletak di dalam tulang tengkorak, sementara sumsum tulang belakang berada di dalam ruas-ruas tulang belakang. Oke, ini kita bandingkan bedanya ya. Otak itu ada materi berwarna kelabu terletak di bagian luar. Di luar dari otak itu ada warna putih, tapi putihnya agak kelabu, dan materi yang putih terletak di bagian dalam. Nah, ini kayaknya kebalikannya. Kalau di sumsum tulang belakang malah materi yang kelabu itu berada di bagian dalam, dan materi yang putih justru di bagian luar. Beda berarti ya. Tersusun atas tiga materi pokok, yaitu ada namanya substansi grisea, tadi di atas badan-badan sel. Nah, tadi kita sudah belajar di struktur sel saraf, ada badan sel yang tadi ya, di sel saraf yang tadi, dan kumpulan sinap. Sinap tadi hubungan antara satu sel saraf dengan sel saraf berikutnya, membentuk materi kelabu. Jadi yang materi kelabu tadi adalah badan sel dan sinap-sinapnya. Sementara di substansi alba ternyata serabut-serabut saraf bermelin yang berbentuk materi putih. Jadi yang bermelin ya, serta sel-sel neureglia, jaringan ikat di antara sel saraf. Jadi setiap jaringan-jaringan itu mesti supaya terikat kuat di tempatnya harus namanya jaringan ikat. Sudah kita pelajari di semester 1. Berikutnya
kita belajar tentang fungsi otak. Jadi otak yang ada di kepala. Maaf. Ya, oke. Jadi otak yang ada di tengkorak ini nanti kita bagi-bagi di selanjutnya ya. Berfungsi untuk menerima rangsangan sensori dari dan dalam luar. Jadi semua informasi dalam tubuh kita atau dari luar tubuh kita itu akan masuk ke otak, gitu ya. Oleh karena itu ada yang mengatakan bahwa salah satu fungsi dari saraf yaitu menghubungkan dunia luar dengan bagian tubuh kita. Jadi apa yang terjadi di luar sana itu akan menjadi sesuatu yang kita pikirkan dalam tubuh kita. Yang kedua yaitu memproses dan mengatur tanggapan terhadap rangsangan. Jadi apabila kita menerima rangsangan, maka di otak dipikir dulu tanggapan apa yang cocok untuk rangsangan ini ya. Semakin wisdom seseorang atau semakin bijaksana seseorang, nanti tanggapannya akan berbeda. Semakin berilmu seseorang juga berbeda. Oleh karena itu kita perlu belajar ya. Termasuk diantaranya belajar akhlak, belajar agama, belajar biologi ini ya. Berikutnya itu mempertahankan aktivitas gerak yang tidak kita sadari, misalnya detak jantung. Jadi jangan dikira gerak-gerak yang tidak kita sadari itu tidak dikendalikan oleh otak. Ini ada bagian yang mengendalikan. Kemudian memperakarsai aktivitas yang kita sadari, misalnya berjalan. Memperakarsai itu apa ya? Mengendalikan, memulai. Jadi kita kalau mau gerak, jangan dikira otomatis. Ini ada, tapi itu seolah-olah otomatis gitu. Oleh karena itu jarang kita bisa bersyukur. Karena itu dengan belajar biologi ini mudah-mudahan kita bisa bersyukur terhadap nikmat Allah yang kita rasakan setiap hari tanpa batas. Nah, ini kita selalu bersyukur, walaupun kalau kita menghitungnya nggak mampu, misalnya banyak, makanya kita selalu suruh bersyukur. Alhamdulillah. Penalaran, pengetahuan dan daya ingat itu di otak. Jadi orang berlogika atau nalar, pengetahuan, peristiwa riwayat sejati atau ilmu-ilmu tentang pelajaran-pelajaran yang kamu pelajari dan daya ingat itu ada di otak. Padahal bentuknya kayak ini loh mas. Kayak tahu, kayak usus melungker-melungker ini ya. Ya. Jadi kalau kita belah, malah saya dulu pernah tak goreng ya kayak tahu begitu. Putih dari materi putih, tapi dengan izin Allah zat-zat kimia yang digunakan untuk menyusun otak itu menjadi sesuatu yang bisa mengatur dan bisa menyimpan memori yang luar biasa. Saya pernah belajar bahwa satu sendok otak itu mampu setara dengan ensiklopedia yang ada di perpustakaan Britania sana di Inggris. Saking besarnya itu, nanti kalau masih perpustakaan barangkali bukunya masih ada, itu ada buku yang berjudul Otak Sejuta Gigabyte. Sejuta gigabyte, 1 tera nanti. Tapi sekarang sudah ada yang tera, atau bahkan lebih besar dari itu ya. Oke. Berikutnya tentang struktur otaknya manusia. Ini kita belajar tentang bagian-bagiannya. Sama Pak Koko juga masih belajar ini ya. Ini. Jadi otak kita kalau dibelah tengah-tengahnya, kemudian dipelajari nama bagian-bagiannya. Ya. Ya. Jadi ini depan ya. Jadi yang ada di batuk ini ya. Otak bagian depan, otak bagian belakang. Ini kalau nggak salah namanya lobus frontalis. Ini kalau belakang itu apa ya? Lobus occipitalis misalnya. Ya. Kalau yang atas namanya varietalis. Ini ada corpus callosumnya, ada cerebrum atau otak besar, ada otak tengah, di bawahnya ini otak tengah. Kemudian ini ada cerebellum atau otak kecil. Ini yang berfungsi untuk mengendalikan gerakan. Kemudian ada sumsum tulang belakang nanti sampai ke tulang ekor. Ke saluran tengah ada medula, ada medula oblongata atau sering disebut sebagai sumsum lanjutan. Gitu. Jadi sebelum menuju sumsum tulang belakang dan sumsum lanjutan. Kemudian ada hipofisis. Ini nanti yang sering kita bahas nanti di hormon. Ada hipotalamus, ada ventricle. Ini nama-nama bagian. Ini kalau tampak dari samping, kalau ini kan pada satu belah. Ini jika tampak dari samping seperti ini. Ada belahan otak, cerebellum, medula,
sumsum tulang belakang. Jadi medula dulu tadi ya, medula atau sumsum lanjutan. Oke, berikutnya ada otak depan atau lobus frontalis tadi ya. Jadi otak depan ini adalah otak besar, merupakan pusat pengaturan semua kegiatan sadar. Jadi semua kegiatan yang kita sadar hendaki atau kita sadari di sini. Belahan otak besar bagian kanan mengatur kiri dan yang kiri mengatur kanan. Luar biasa. Belahan kiri otak besar bertanggung jawab terhadap kemampuan matematika dan berbicara. Ini logis-logis ya. Yang kiri, jadi yang kiri itu kemampuan yang matematik, berbicara. Sementara belahan yang kanan terhadap kemampuan bermusik artistik, sing bukan logika matematika, tapi selain itu ya, seni, gambar, artistik, kesenian dan sini. Pada 90% orang belahan kiri otak besar bertanggung jawab terhadap bahasa lisan, yang kiri tadi ya, berbicara tadi ya, tulisan, pengendalian tangan, pokoknya logis-logis gitu. Yang seni-seni ada yang kanan, ya, otak kanan. 10%-nya, ya sekitar 10% orang pergerakan tangan yang dikendalikan oleh belahan kanan otak, atau belahan kanan tadi ya. Kanan, ya. Yang seni dari yang tidak logis lah. Tapi sebagian besar nanti yang disadari atau yang logis-logis itu di kiri ya. Yang seni-seni itu di otak kanan. Oke, seperti ini ya. Jadi kanan mengendalikan kiri, kiri mengendalikan kanan. Itu akhirnya jadi balance ya. Jadi seimbang. Berikutnya ada bagian namanya hipotalamus yang tadi sudah saya tunjukkan. Merupakan pusat pengendalian sistem saraf otonom. Jadi otonom itu gerakan-gerakan yang tidak disadari, termasuk tekanan darah. Nggak bisa kita tiba-tiba, ayo darahnya supaya tekanannya naik, nggak bisa. Jadi otomatis laju detak jantung ini juga otomatis, laju pernapasan, pupil mata, mengatur proses pencernaan otomatis, mengatur aktivitas tubuh yang berhubungan dengan pemeliharaan lingkungan internal, misalnya suhu tubuh juga otomatis, osmoregulasi ya, mengatur refleks makan, rasa lapar, kemudian minum, merasa haus. Nah, bisa kita main-mainkan itu otomatis. Menentukan pola tidur dan bangun, walaupun ini bisa dilatih juga, jam tidurnya atau jam biologis istilahnya. Mengatur tingkah laku, biasa agresif dan reproduksi. Wah, tentang reproduksi ini juga, nah, itu kan juga rangsangannya. Kalau kita sering dirangsang, berarti ya. Nah, ini letak hipotalamus dan pituitari ya. Nah, hipotalamusnya di sini tadi kita pada saat membahas otak tadi secara detail ya. Nah, di bawah itu hipotalamus ada hipofisis. Ini hipofisis kalau nggak salah sebagai master gland ya. Kepalanya kelenjar. Oke, sebentar Pak. Kemudian berikutnya ada batang otak yang tadi ya. Cerebellum otak belakang. Otak kecil. Oke, berikutnya adalah otak tengah. Jadi di bawah otak besar tadi, bawahnya ada otak tengah. Merupakan pusat pengaturan refleks pendengaran. Berarti lobus apa tadi berarti? Pendengaran auditorius ya. Pergerakan kepala untuk menemukan suara dan pusat pengaturan refleks penglihatan yang meliputi pemfokusan. Jadi pada saat ada tiba-tiba ada benda atau apa yang lewat, ini kan harus memfokuskannya secara otomatis kan. Nah, ini sangat mempengaruhi, atau mau ada cahaya tiba-tiba terang atau cahaya tiba-tiba gelap. Ini ada refleks pupil mata itu ya. Itu otak tengah. Berikutnya itu otak belakang. Yang belakang tadi ya. Nah, terdiri dari otak kecil atau cerebellum, kemudian di situ ada jembatan parol atau pons paroli dan sumsum lanjutan atau medula oblongata. Oke, otak kecil berfungsi mengatur keseimbangan posisi tubuh, jadi pada saat bergerak, bersepeda, gitu, atau berlari dan lain-lain. Bersama dengan otak besar dan otak kecil mengatur gerak otot secara sadar. Jadi sebetulnya otot yang sadar pun juga nanti diatur oleh otak kecil yang katanya sesuatu gerak yang tidak sadar, gitu ya. Jadi tetap bekerja sama dalam prosesnya. Berikutnya itu sumsum tulang belakang atau medula spinalis. Kalau kita belajar tentang tulang ini, ternyata ada sumsum tulang belakang itu
tulang belakang atau vertebra itu ternyata bukan tulang saja. Di sini ada lubang atau celah yang diisi oleh sumsum tulang belakang. Nah, ini. Nah, kemudian saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang ini disebut dengan saraf spinalis tadi. Ya. Jadi saraf spinalis ini, saraf tepi. Nah, saraf tepi sendiri dibandingkan jadi itu ada yang berfungsi menerima rangsangan, dibawa menuju ke konektor. Tadi sumsum tulang belakang ini kebanyakan berupa saraf konektor ya. Jadi setelah diterima, tak. Kalau refleks berarti langsung ke motorik. Kalau bukan gerak refleks, nah ini dibawa ke otak dulu, baru ada jawaban. Nah, efektornya berupa apa nanti? Kalau berupa mulut berarti ke mulut, kalau berupa tangan ke tangan dan seterusnya. Ini adalah sumsum tulang belakang yang dikasih warna hijau. Tapi warna aslinya apa tadi? Putih dan abu-abu ya, yang bagian luar itu putih, yang bagian dalam abu-abu. Ini melihat ya. Wah ini ya Allah, terus sekali nih teknologi luar biasa. Nah, saraf spinal ya. Jadi saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang disebut saraf spinal atau saraf tepi. Ini kerjanya. Ini ada tonjolannya tulang untuk melekatnya otot-otot yang ada di vertebrae atau tulang belakang. Ada ruas-ruasnya. Ini ada kartilago tulang rawannya. Masalah rawan fibrosis. Ini skema tadi ya. Ini skema penampang melintasi sumsum tulang belakang. Jadi yang bagian luar ini warna putih, yang bagian dalam ini warna abu-abu. Ya. Nah, nih, oke. Sudah dibahas tadi di awal ya. Sebelum biasanya maaf, mungkin penjelasan saya tidak benar-benar terang ya, karena banyak sekali tentunya ilmu ini yang kita pelajari lagi. Mungkin nanti di kuliah lebih mendalam lagi. Berikutnya adalah sistem saraf tepi. Nah, kita sebut saraf spinal tadi ya. Saraf tepinya ada sistem saraf sadar. Barusan kita bahas tadi ya. Mengatur aktivitas yang kita sadari, contohnya kontraksi otot. Ya, semua otot-otot yang ada yang melekat pada tulang ini geraknya kita sadari. Tapi kalau otot-otot yang tidak sadar atau otot polos, nah, bukan bagiannya ya. Sistem saraf kranial disusun oleh saraf otak dan sistem saraf spinal disusun oleh sistem saraf sumsum tulang belakang. Berikutnya ada saraf yang tak sadar. Nih. Saraf tepi tapi geraknya tidak kita sadari nanti ini mengatur sistem saraf tak sadar ini ada sistem saraf otonom berhubungan dengan pengaturan lingkungan internal tubuh dan tidak melibatkan otot-otot rangka ya. Kalau otot rangka disadari semua, ini yang tidak melibatkan otot rangka, jadi banyak ke otot polos gitu ya. Otot-otot yang geraknya tidak kita sadari, bekerja tanpa kita sadari. Dan tiap hari saya pernah tanya ke anak-anak itu ya, silakan dihitung gerak yang ada dalam tubuh kita ini, yang kita sadari dengan yang kita sadari itu, yang tidak kita sadari lebih banyak mana? Ternyata menurut anak-anak itu banyak yang tidak kita sadari gerak. Mana benar-benar memang Allah itu maha pemelihara. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Rabb itu pemelihara, pencipta dan memelihara. Jadi setelah kita diciptakan oleh Allah, kita dipelihara. Kerja-kerja organ tubuh kita ini banyak yang otomatis. Makanya sampean perlu tahu ini bahwa kasih sayang Allah ini luar biasa. Walaupun kita bermaksiat, tapi Allah tetap sayang kepada kita ya. Karena itu kita harus menyadari ini. Ya. Kita kembali kepada Allah bahwa gerak-gerak tubuh kita ini sebagian besar sudah dalam genggaman pemeliharaan. Kita hanya memelihara sedikit saja. Itu yang besar adalah dari kasih sayangnya Allah. Ya, oke. Nah, berikutnya sistem saraf otonom. Dari yang otonom tadi, ini yang warna kuning ini mana? Torak. Oh, ini bagian dari vertebrae ya, yang nomor berapa itu ada torak itu. Mana ya? Lumbal itu. Oh, ini kan mulai dari dorsalis, torak, lumbalis, koksigi ya, yang ekor ya. Oke. Jadi sistem saraf otonom yang bekerja secara otomatis itu ada yang keluar dari mana ini? Sumsum oblongata nih ya, sumsum lanjutan dan sumsum tulang belakang ya. Ini otomatis. Bahkan ada yang keluar dari saraf kranial ini ya. Seperti misalnya refleks mata.
kelenjar lacrimalis ini, kelenjar ini otomatis ini. Mukosa hidung, mukosa mulut atau cairan-cairan dari mulut. Nah, ini dikendalikan oleh sini. Kemudian jantung, ini medula oblongata ini ya. Kemudian sampai ke kegiatan bernapas ya. Kemudian esophagus, lambung, pembuluh darah pada perut, kemudian hati dalam proses detoksifikasi darah ya, dan pankreas, kemudian adrenal ada di ginjal, ureter, usus halus. Nah ini semua kerjanya ini dikendalikan oleh sistem saraf otonom, sangat banyak sekali ini ya. Nah ini dari kranial dan medula oblongata. Sementara dari spinalis atau serabut saraf yang keluar dari sumsum tulang belakang, ini juga mengendalikan mata juga ini ya. Kelenjar sama ini ya, sama semuanya. Tapi biasanya kerjanya ini antagonis ya. Jadi kalau yang sebelah kiri ini misalnya ini kan kamu lihat ya, menyempitkan pupil ini ya. Berarti yang sebelah kanan ini melebarkan pupil. Kalau di sini itu ini apa ya? Mencegah pengeluaran kelenjar mukosa. Nah, di sini keluar. Ini dan seterusnya begitu ya. Jadi ini antagonis, kerjanya antagonis. Kalau kantong kemihnya ini kontraksi, mungkin yang sini relaksasi gitu ya. Nah, begitu. Ini adalah sistem koordinasi yang terjadi secara otomatis. Alhamdulillah. Nah ini otomatis sekali. Ini kerja-kerja organ tubuh ini sangat otomatis. Kita benar-benar tidak bisa mengendalikan. Pupil mata kita tidak bisa kita sengaja supaya hitamnya ini tambah besar. Kita kendalikan tidak bisa. Ini semuanya terjadi secara otomatis. Oleh disebut dengan sistem saraf otonom. Ya, oke, sampai situ ya. Jadi demikian tadi kita bahas tentang sistem saraf. Ya. Mulai dari tadi kita bicara tentang struktur sel sarafnya, kemudian setelah itu kita belajar tentang sistem sarafnya, ada saraf pusat, kemudian saraf tepi. Saraf pusat yang tadi otak dan sumber belakang, saraf tepinya adalah saraf yang keluar dari otak dan sumber belakang. Nah, sumsumnya tadi dibagi dua, ada namanya medula oblongata dan medula spinalis, gitu ya. Oke, semacam itu. Jadi benar-benar luar biasa rumitnya, tapi walaupun rumit bisa kita pelajari ya. Mudah-mudahan kita semakin menyadari siapa diri kita, ya. Jadi betapa lemahnya diri kita dan betapa kuasanya Allah SWT. Oke, demikian yang bisa saya sampaikan. Kalau masih ada sesuatu yang perlu didiskusikan, monggo nanti di Zoom ya. Atas waktunya kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara tiba ya. Gaya. Hah? Cerita apa? Hah? Oh, ya gak apa-apa. Ilmunya pada mana? Saya tuh